Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dirimu untuk sebuah perjalanan spiritual yang tak akan terlupakan. Di pelosok Mojokerto, tersembunyi sebuah kisah luar biasa tentang Mbah Tuminah, seorang nenek yang bukan sekadar penjaga kearifan lokal, melainkan perantara roh Patih Gajah Mada, pahlawan agung dari masa lalu. Ia akan membawa kita menyelami ajaran hidup, ramalan masa depan bangsa, dan ritual sakral yang menghubungkan kita dengan dimensi yang tak terlihat. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa bantu subscribe, like, serta share channel ini. Perjalanan menuju Lebak Jabung terasa seperti melintasi batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak yang berliku, seolah sengaja menyembunyikan misteri yang terpendam di balik rimbunnya pohon. Setiap langkah yang diayunkan terasa berat, seolah alam semesta itu sendiri sedang menguji keteguhan hati para peziarah yang berani mendekati tempat keramat di perbatasan Mojokerto dan Jombang ini. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, namun bukan karena cuaca, melainkan karena getaran energi tak kasat mata yang mulai terasa di sekeliling. Desa-desa kecil yang dilewati terlelap dalam keheningan, hanya sesekali terdengar suara jangkrik yang memecah kesunyian malam. Lampu-lampu rumah penduduk yang remang-remang menambah nuansa mistis, seakan mereka semua tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa menanti di ujung perjalanan. Tidak ada penunjuk jalan, tidak ada peta yang bisa diandalkan. Petunjuk satu-satunya adalah insting dan keyakinan, seolah Mbah Tuminah hanya akan menyambut mereka yang benar-benar terpanggil, bukan sekadar penasaran. Rasa ragu mulai merayap di benak, sebuah bisikan yang mempertanyakan apakah mereka telah salah jalan. Namun, di kejauhan, sebuah pohon beringin tua yang menjulang tinggi, dengan akarnya yang menggantung seperti janggut purba, menjadi penanda yang tak terbantahkan. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai pintu gerbang menuju dimensi lain. Di bawah rindangnya pohon itu, tersembunyi sebuah gubuk sederhana, tempat yang dipercaya menjadi kediaman Mbah Tuminah. Gubuk itu tampak usang dan tak terawat, seakan tak tersentuh oleh modernitas zaman. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal telepon, hanya cahaya lilin yang berkelap-kelip dari dalam, menari-nari dalam kegelapan. Aroma dupa dan bunga melati yang kuat menyambut kedatangan mereka, sebuah perpaduan wangi yang menenangkan sekaligus menyeramkan. Suara gemericik air dari sungai kecil di dekatnya menjadi satu-satunya melodi yang menemani langkah-langkah mereka mendekat. Jantung berdegup lebih kencang, kaki terasa mati rasa, namun ada dorongan tak terlihat yang terus menarik mereka untuk melangkah maju. Ini bukan lagi sekadar perjalanan, melainkan ritual inisiasi yang menuntut nyali. Setiap bayangan yang tercipta oleh cahaya bulan purnama yang sesekali menembus pepohonan seakan bergerak, mengawasi setiap gerak-gerik. Keheningan menjadi lebih pekat, seolah seluruh alam semesta menahan napasnya. Tepat di depan gubuk, mereka berhenti. Tangan terangkat untuk mengetuk pintu, namun ragu-ragu. Sebuah bayangan melintas di jendela gubuk, seolah ada yang sudah tahu kedatangan mereka. Rasa takut beradu dengan rasa penasaran, menciptakan sensasi aneh yang sulit dijelaskan. Akhirnya, dengan napas tertahan, salah satu dari mereka mengumpulkan keberanian dan mengetuk pintu kayu yang lapuk. Pintu terbuka perlahan, bukan oleh tangan, melainkan oleh desakan angin. Cahaya lilin dari dalam menerpa wajah mereka, dan di sana, dalam keremangan, duduk seorang perempuan tua dengan rambut seputih salju dan mata yang memancarkan ketenangan abadi. Sosoknya rapuh, namun auranya begitu kuat, seolah ia adalah pusat dari seluruh energi di tempat itu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Senyuman itu, seakan mengatakan, "Aku sudah menunggumu." Perjalanan yang penuh drama itu akhirnya menemukan titik akhir, dan kini, babak baru akan dimulai. Pintu kayu yang terbuka perlahan seolah mengundang bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa untuk masuk ke dalam gubuk. Ketegangan yang mencekam selama perjalanan seketika mencair digantikan oleh kehangatan dan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Cahaya lilin yang berkedip-kedip menerangi ruangan yang sederhana, namun dipenuhi oleh aroma bunga dan dupa yang begitu menenangkan. Di sudut, sebuah tungku kayu kecil memancarkan kehangatan, seakan sengaja menyambut mereka yang datang dari dinginnya malam. Pandangan mata tak bisa lepas dari sosoknya. Mbah Tuminah duduk bersila di atas tikar pandan, punggungnya tegak lurus seolah memikul beban ribuan tahun. Wajahnya yang keriput dan penuh liku adalah peta dari segala penderitaan dan kebijaksanaan yang pernah ia alami. Matanya, meskipun keruh oleh usia, memancarkan cahaya yang jernih dan begitu dalam, seakan mampu menembus selubung jiwa dan membaca setiap rahasia yang tersimpan di sana.
Suara Mbah Tuminah memecah keheningan, lembut namun memiliki resonansi yang mampu menggetarkan hati. Kamu datang dari jauh, ucapnya, bukan sebagai pertanyaan, melainkan sebagai sebuah pernyataan mutlak. Ia tidak perlu mendengar cerita perjalanan mereka, seakan ia telah menjadi bagian dari setiap langkah yang diambil. Suaranya adalah melodi dari masa lalu, melantunkan kearifan kuno yang telah lama dilupakan oleh zaman. Di hadapannya, waktu seolah berhenti berputar. Debu-debu yang melayang di udara tampak diam tak bergerak. Kegelisahan dan kecemasan yang selama ini menjadi teman hidup perlahan menghilang. Ia tidak berbicara banyak, namun setiap tatapannya adalah sebuah percakapan yang lebih dalam dari kata-kata. Kehadirannya bukan hanya sekadar fisik, ia adalah pusat gravitasi spiritual yang mampu menarik ketenangan dari segala penjuru, menjadikannya sebuah oase di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Tanpa diminta, Mbah Tuminah mengangguk pelan, seakan memahami kegelisahan yang membelenggu batin mereka. Jalanmu berat, namun kamu tetap datang. Itu pertanda baik, ujarnya, senyum tipis kembali merekah di bibirnya. Ia menjelaskan bahwa alam semesta telah menunjukkan jalan, dan keberanian untuk melangkah adalah kunci dari setiap jawaban. Kata-katanya sederhana, namun di balik itu terkandung makna universal tentang keberanian dan takdir. Kemudian, dengan gerakan yang anggun, ia menunjuk ke arah perapian. Kehidupan ini seperti api itu. Kadang membara, kadang hampir padam. Yang terpenting bukanlah seberapa besar apinya, melainkan bagaimana kamu menjaganya agar tetap menyala. Nasihatnya, suaranya kini terdengar seperti bisikan rahasia. Kalimat itu bagaikan kunci yang membuka pintu kesadaran, membuat mereka menyadari bahwa setiap masalah adalah ujian untuk menjaga bara semangat tetap hidup. Momen itu adalah titik balik. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai seorang nenek biasa, melainkan sebagai penjaga kebijaksanaan yang telah melihat pasang surutnya zaman. Di sana, di dalam gubuk yang remang-remang itu, mereka sadar bahwa Mbah Tuminah adalah sebuah babak tersendiri dalam sejarah, seorang sosok yang menolak untuk dilupakan oleh waktu. Dan kini, mereka siap mendengarkan cerita yang ia simpan, dari masa lalu hingga ramalan masa depan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini bukan lagi keheningan yang mencekam, melainkan keheningan penuh hormat. Mbah Tuminah menghela napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan untuk membuka kembali laci kenangan yang telah lama terkunci. Matanya yang teduh menatap kobaran api di perapian, seakan ia melihat kembali bayang-bayang masa lalu di dalam nyala api itu. Suaranya kembali terdengar, namun kali ini terasa lebih rapuh dan penuh getaran, seperti lantunan kisah yang disimpan selama berpuluh-puluh tahun. Sejak kecil, saya sudah terbiasa dengan sepi, ia memulai kisahnya. Orang tua saya pergi sebelum saya sempat mengingat wajah mereka dengan jelas. Kalimat itu bagai panah yang menusuk langsung ke hati para pendengarnya. Ia lahir di tengah kemiskinan dan ditinggalkan di usia yang sangat belia, sebatang kara. Dunia yang seharusnya menjadi tempat yang aman baginya justru berubah menjadi medan perjuangan yang kejam sejak dini. Ia mengenang masa-masa sulit saat harus berjuang hanya untuk seonggok nasi. Ia menceritakan bagaimana ia harus menjadi buruh tani cilik, mencangkul di bawah terik matahari, mengumpulkan sisa-sisa panen hanya untuk bertahan hidup. Tidak ada bahu untuk bersandar, tidak ada tangan yang membimbing. Setiap hari adalah pertarungan baru, dan setiap malam adalah kesempatan untuk merenung di bawah langit gelap yang terasa sangat dingin dan tak berpenghuni. Rasa lapar dan kesepian adalah teman setia yang tak pernah meninggalkannya. Ia tidak belajar dari buku, melainkan dari penderitaan. Setiap air mata yang jatuh mengajarkan makna ketabahan, dan setiap luka yang ia dapatkan menjadi pelajaran tentang keteguhan. Ia bukan hanya berjuang untuk hidup, tetapi juga untuk mempertahankan kewarasannya di tengah keputusasaan yang tiada akhir. Di tengah cobaan itu, ia menemukan pelipur lara di alam semesta. Ia belajar berbicara dengan angin, mendengarkan bisikan air sungai, dan memohon pada bintang-bintang di malam hari. Hatinya yang kosong mulai terisi oleh kekuatan spiritual yang tak bisa dijelaskan. Disitulah ia menyadari bahwa meski ia tidak memiliki keluarga di dunia nyata, ia tidak pernah sendirian. Ada kekuatan tak terlihat yang selalu menemaninya. Penderitaan yang tak berkesudahan itu, yang seharusnya menghancurkannya, justru menjadi jembatan menuju kebijaksanaan. Ia menemukan bahwa kesakitan mengajarkan empati yang paling murni, dan kesendirian menguatkan hubungannya dengan Sang Pencipta. Hidupnya yang sulit bukanlah kutukan, melainkan sebuah ujian yang menempatkannya pada jalur untuk memahami penderitaan orang lain dan menolong mereka.
Ketika kisahnya selesai, Mbah Tuminah kembali terdiam. Matanya memancarkan kedamaian yang mendalam, seakan ia telah berdamai dengan masa lalunya yang kelam. Para pendengarnya terdiam, napas mereka terasa berat. Mereka kini tahu bahwa Mbah Tuminah bukanlah sekadar sosok spiritual, melainkan sebuah monumen hidup dari ketabahan manusia. Dan dari masa lalu yang getir inilah, lahir seorang bijak yang siap membagikan ajarannya. Setelah menceritakan kisah hidupnya yang pilu, mata Mbah Tuminah memancarkan cahaya yang berbeda, bukan lagi kesedihan masa lalu melainkan sebuah kebijaksanaan yang telah matang. Ia menatap para tamunya satu persatu, seolah-olah siap mengalirkan seluruh pengetahuannya yang telah terakumulasi selama hampir 1 abad. Keheningan yang ada terasa penuh arti, menunggu sebuah pesan yang akan mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan. Kamu datang dengan membawa beban, ia memulai, suaranya kini terdengar lebih kuat dan tegas. Beban yang kamu pikul bukan untuk dibuang, tetapi untuk diterima dengan lapang dada. Mbah Tuminah mengajarkan bahwa kesabaran bukanlah sikap pasif, melainkan sebuah kekuatan aktif yang memungkinkan seseorang menghadapi badai tanpa pernah tenggelam. Ia membandingkan kesabaran dengan akar pohon yang terus mencari sumber air meski harus menembus bebatuan keras. Ia melanjutkan, hidup ini penuh dengan hal yang tidak bisa kita ubah. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang menyakitkan, ada yang membahagiakan. Kunci dari semua itu, menurutnya, adalah penerimaan. Ia menjelaskan bahwa melawan takdir hanya akan menguras energi dan menciptakan penderitaan yang tak berkesudahan. Dengan menerima, seseorang akan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Filosofi ini, bagi mereka yang datang dengan penuh luka, terasa seperti air sejuk yang membasahi dahaga jiwa. Kemudian, Mbah Tuminah melontarkan sebuah konsep yang menjadi inti dari ajarannya, berdada lapang dan berhati dalam. Ia menjelaskan bahwa, berdada lapang, adalah kemampuan untuk menampung segala cobaan dan kepedihan tanpa merasa sesak. Ibarat samudera yang mampu menampung segala air sungai dan kotoran tanpa pernah meluap, dada yang lapang mampu menerima segala kekecewaan tanpa pernah hancur. Ini adalah sebuah kekuatan mental dan spiritual yang tiada taraf. Di sisi lain, berhati dalam, adalah sebuah kemampuan untuk memahami dan merasakan penderitaan orang lain, bahkan tanpa mereka harus berkata-kata. Hati yang dalam tidak hanya berfungsi untuk menerima penderitaan pribadi, tetapi juga untuk menampung empati dan kebijaksanaan. Hati yang dalam membuat seseorang menjadi sumber cahaya bagi orang lain, memberikan kekuatan dan harapan dari pengalaman pribadi yang pahit. Ia menutup ajarannya dengan pandangan langsung ke mata para tamunya. Penderitaan yang saya alami, bukan untuk membuat saya hancur, tetapi untuk melatih dada saya menjadi lapang, dan hati saya menjadi dalam. Begitu juga dengan kalian, setiap masalah adalah kesempatan untuk tumbuh, bukan untuk menyerah. Kalimat ini menghentak kesadaran mereka, membuat mereka menyadari bahwa setiap ujian hidup adalah bagian dari proses pembentukan diri. Di dalam gubuk yang remang itu, Mbah Tuminah tidak hanya memberikan nasihat, tetapi ia memberikan sebuah cermin. Mereka melihat pantulan diri mereka sendiri yang selama ini lari dari masalah, dan kini mereka tahu bahwa jalan satu-satunya adalah menghadapinya dengan kesabaran dan kelapangan hati. Malam itu, mereka tidak hanya menemukan seorang Mbah Tuminah yang bijaksana, tetapi juga menemukan sebuah jalan pulang menuju kedamaian dalam diri mereka sendiri. Setelah berbagi kisah hidup dan filosofi yang mendalam, Mbah Tuminah terdiam sejenak. Sorot matanya kini tidak lagi memancarkan kelembutan seorang nenek, melainkan kilatan tajam yang penuh misteri. Atmosfer di dalam gubuk yang tadinya menenangkan perlahan berubah, terasa lebih pekat dan berat, seolah sebuah entitas kuno yang maha agung telah bergabung dalam percakapan. Para pengunjung merasakan bulu kuduk mereka merinding, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa mereka akan segera menyaksikan sebuah rahasia yang melampaui akal sehat. Apa yang saya sampaikan bukanlah sepenuhnya dari saya, ucap Mbah Tuminah, suaranya kini terdengar bergaung, seakan bukan berasal dari tenggorokannya sendiri. Ia menjelaskan bahwa kebijaksanaan yang ia miliki adalah warisan dari sebuah roh agung yang telah lama mendiaminya. Rahasia yang telah ia simpan selama berpuluh-puluh tahun kini akan terungkap, membuat hati para pendengarnya berdebar tak karuan. Dengan mata yang terpejam, ia menyebut sebuah nama yang mengguncang jiwa setiap orang yang hadir, Patih Gajah Mada. Jeda panjang menyertai nama itu, memberikan kesempatan bagi para tamu untuk mencerna betapa besarnya makna yang terkandung. Nama itu membangkitkan ingatan akan kebesaran Majapahit, kejayaan yang telah lama terkubur dalam sejarah.
Kesadaran bahwa mereka duduk di hadapan seorang perantara roh panglima legendaris itu membuat lutut mereka terasa lemas. Ia melanjutkan, menjelaskan bahwa arwah agung itu tidak selalu bersamanya, namun datang ketika dunia membutuhkan petunjuk. Roh itu hanya akan menempati raga yang suci dan murni, dan masa lalunya yang penuh penderitaan adalah sebuah proses pensucian yang telah ia jalani tanpa ia sadari. Ia adalah bejana kosong yang telah disiapkan oleh semesta untuk menerima kebijaksanaan dari Sang Mahapati. Kemudian, dengan mata yang terbuka, Mbah Tuminah menatap tajam ke depan, seolah melihat sebuah skenario masa depan yang terbentang luas. Dunia sedang menunggu, bisiknya, suaranya kini kembali seperti bisikan, namun berisi kekuatan yang luar biasa. Ia meramalkan kedatangan seorang pemimpin misterius yang telah dinubuatkan sejak lama, yang dikenal sebagai Satrio Pininggit. Sosok ini, menurutnya, adalah kunci untuk mengembalikan Nusantara ke jalur kejayaannya. Indonesia akan kembali damai, namun tidak tanpa syarat, ia memperingatkan. Ramalannya bukanlah sebuah takdir yang pasti, melainkan sebuah kemungkinan yang harus dicapai bersama. Ia mengulang kembali ajarannya, bahwa kedamaian sejati hanya akan terwujud jika seluruh rakyat mau mempraktikkan kesabaran dan saling menerima satu sama lain. Tanpa persatuan batin, pemimpin hebat sekalipun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di dalam gubuk yang terasa sakral itu, para tamu tertegun. Mereka datang untuk mencari petunjuk pribadi, namun pulang dengan sebuah ramalan besar tentang nasib bangsa. Mbah Tuminah bukan lagi sekadar seorang nenek bijaksana, ia adalah seorang nabi yang berbicara dengan suara sejarah. Kunjungan mereka malam itu telah berubah menjadi sebuah pengalaman spiritual yang tak akan pernah mereka lupakan, sebuah babak yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan. Setelah mendengar ramalan yang begitu besar tentang nasib bangsa, para tamu terdiam, terpaku oleh makna yang begitu dalam. Kunjungan mereka tidak lagi terasa seperti sekadar pertemuan, melainkan sebuah inisiasi spiritual yang telah mengubah cara pandang mereka. Mbah Tuminah membiarkan keheningan itu sejenak, memberikan waktu bagi para tamu untuk mencerna segalanya. Kemudian, ia memecah kesunyian dengan suara yang kembali lembut, mengarahkan perhatian mereka pada sebuah sudut gubuk. Kalian datang dengan niat baik, ucapnya, namun setiap pertemuan suci memiliki aturannya sendiri. Ia menjelaskan bahwa tradisi adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan alam gaib, dan bahwa setiap persembahan memiliki maknanya tersendiri. Tangannya yang keriput menunjuk ke sebuah keranjang kecil berisi berbagai macam benda, sebuah wadah tempat di mana niat dan makna bertemu dalam bentuk fisik. Mbah Tuminah mengambil segenggam bunga aneka warna dan menebarkannya ke arah Tungku. Ini adalah lambang dari kerendahan hati, ia memulai. Bunga yang mekar adalah pengingat bahwa hati manusia harus terbuka dan bersih, memancarkan keharuman layaknya bunga yang menebarkan wangi tanpa pamrih. Bunga bukan hanya hiasan, melainkan cerminan dari hati yang tulus. Berikutnya, ia mengambil satu set bumbu sirih. Hidup ini tidak selalu manis, ia melanjutkan, mengunyah sepotong kecil sirih. Ada rasa pahit, ada rasa asam, ada rasa pedas. Namun semuanya harus diterima dan dinikmati, karena itulah hakikat perjalanan. Mbah Tuminah mengajarkan bahwa persembahan ini adalah simbol dari penerimaan terhadap segala rasa kehidupan, baik suka maupun duka. Yang paling membuat para tamu terheran adalah persembahan terakhir, sebuah merek rokok tertentu yang ia sebutkan dengan nada hormat. Ini adalah kesukaan mereka, bisiknya, merujuk pada roh-roh yang mendampinginya, termasuk Patih Gajah Mada. Ia menjelaskan bahwa persembahan itu adalah bentuk penghormatan dan terima kasih kepada para penjaga spiritual, yang telah bersedia memberikan petunjuk dan perlindungan. Sebuah gestur yang terlihat biasa, namun memiliki makna mendalam di dunia gaib. Mbah Tuminah mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pesan yang sangat tegas, nilai persembahan bukanlah pada harganya, melainkan pada ketulusan hatimu. Ia menekankan bahwa ritual tersebut bukanlah sebuah syarat dagang, melainkan sebuah bentuk komunikasi spiritual yang harus dijalankan dengan kesadaran penuh. Persembahan adalah manifestasi fisik dari niat murni yang telah mereka bawa. Malam itu, mereka meninggalkan gubuk Mbah Tuminah dengan perasaan yang campur aduk, lega, takjub, dan penuh hormat. Mereka tidak hanya membawa pulang nasihat, tetapi juga sebuah pemahaman baru tentang makna hidup, takdir, dan dunia spiritual yang begitu dekat dengan mereka. Langkah kaki mereka kini terasa lebih ringan, seolah beban yang mereka bawa telah ditinggalkan di sana. Kunjungan mereka memang telah berakhir, namun sebuah babak baru dalam hidup mereka baru saja dimulai.